Materi yang pertama ada tingkat perkembangan pengetahuan manusia. Comte membagi 3 tingkat perkembangan pengetahuan manusia yang terdiri dari religius, metafisik, dan positif. Konsep ini selanjutnya didukung oleh para ilmuwan seperti diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada religius. Dalam tahap pertama, maka asas religilah yang dijadikan postulat ilmiah sehingga ilmu merupakan deduksi atau penjabaran dari ajaran religi. Yang kedua, ada metafisik. Orang mulai berspekulasi tentang metafisika atau keberadaan, wujud yang menjadi objek penelaahan yang terbebas dari dogma religi, dan mengembangkan sistem pengetahuan di atas dasar postulat metafisik tersebut. Yang ketiga, ada positif. Tahap pengetahuan ilmiah atau ilmu di mana asas-asas yang dipergunakan diuji secara positif dalam proses verifikasi yang objektif. Hussaini et al. 2013. Di dalam teori Comte, ada teori yang bernama teori positivisme. Teori positivisme dalam perspektif Islam jelas sangat bermasalah, sebab ia meletakkan agama sebagai jenis pengetahuan yang paling primitif dan akan punah saat manusia memasuki era positivisme atau empirisisme. Teori Comte ini pun tak terbukti, sebab manusia di barat dan timur tengah, perkembangan yang fantastis dari sains dan teknologi tetap memegang kepercayaan kepada hal-hal yang metafisik dan juga agama. Dalam bukunya, Al-Quran dalam berbagai disiplin ilmu yang dikarang oleh Rahman 1988 dijelaskan bahwa Islam tidak memisahkan antara ilmu dan agama. Islam dapat menghubungkan antara agama dengan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak pernah bertentangan. Al-Quran menghimbau orang-orang yang beriman agar berusaha sekuat tenaga dalam memperoleh makna kehidupan material dan menghimbau agar mempelajari seluruh hukumnya dan juga sains-sainsnya demi memenuhi kebutuhannya. Membuat tanggung jawabnya untuk meneliti segala aspek sumber-sumber material dalam alam dan membuka serta memperlihatkan seluruh rahasia dan misteri-misterinya demi tercukupi kebutuhannya. Segala rahmat Allah itu diberikan kepada manusia agar manusia dapat berterima kasih kepadanya dan bukan untuk mengingkari kekuasaannya. Dunia ilmu pengetahuan pun menerima kebenaran di luar positivisme hingga kini. Seorang mahasiswa tidak mungkin mengklarifikasi semua pernyataan keilmuan yang diajarkan kepadanya oleh dosennya. Nah, ini adalah contoh dari penjelasan sebelumnya, yang dimana seorang mahasiswa tidak mungkin mengklarifikasi semua pernyataan keilmuan yang diajarkan dosen kepadanya. Contohnya saat dosen menjelaskan bahwa kecepatan cahaya ada sekitar 270.000 km per detik, maka si mahasiswanya hanya diminta untuk percaya. Kedua, ketika si dosen menjelaskan bahwa suatu rumus adalah rumus Pythagoras, maka si mahasiswanya juga harus percaya saja dan tidak mungkin membuktikannya secara empiris. Yang dalam konsep epistemologi Islam disebut sebagai jalur kebenaran ilmiah melalui kabar syadik atau true report. Bagi seorang muslim, informasi yang didapat dari jalur kabar syadik ini juga merupakan ilmu, sebab ia diperoleh dari sumber-sumber terpercaya, misal Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Pengetahuan tentang akhirat, tentang keutamaan bulan Ramadan, keutamaan ibadah haji, dan sebagainya dapatkan dari sumber-sumber terpercaya atau kabar syadik, meskipun hal itu di atas jangkauan akal atau suprarasional. Pengetahuan tentang akhirat dan hal-hal gaib lainnya semacam itu juga merupakan ilmu. Masalah cara-cara meraih ilmu atau epistemologi cukup banyak dibahas oleh pakar-pakar keilmuan yang menyumbangkan tulisannya untuk bukti filsafat ilmu ini. Hussaini et al. 2013. Profesor Dr. Wan Mod Norwan Daud, Direktur Center for Advanced Studies on Islam, Science and Civilization University Teknologi Malaysia, dalam makalahnya yang berjudul Konsep Ilmu dalam Tujuan Islam, menjelaskan bahwa dalam tradisi Islam, ilmu pengetahuan tiba melalui berbagai saluran, yaitu yang pertama, panca indera, al-khawas al-hamsah,
Yang kedua, akal pikiran sehat, al-akal al-salim. Tentang akal pikiran sehat, Profesor Van Motnor menjelaskan bahwa aspek akal manusia merupakan saluran penting yang dengannya diperoleh ilmu pengetahuan tentang sesuatu yang jelas, yaitu perkara yang dapat dipahami dan dikuasai oleh akal, dan tentang sesuatu yang dapat diserap dengan indera. Akal pikiran bukan hanya rasio. Akal adalah fakultas mental yang mensistematiskan dan menafsirkan fakta-fakta empiris menurut kerangka logika yang memungkinkan pengalaman indrawi menjadi sesuatu yang dapat dipahami. Yang ketiga, berita yang benar, al-khabar al-sadiq. Yang keempat, intuisi atau ilham. 2. Dampak ilmu dan teknologi barat. Meskipun telah menghasilkan teknologi yang bermanfaat bagi manusia, ilmu barat modern telah pula melahirkan bencana, baik kepada kemanusiaan, alam, maupun etika. Harun Yahya dalam bukunya The Disaster Darwinism Brought to Humanity menggambarkan berbagai bencana kemanusiaan yang ditimbulkan akibat Darwinisme, di antaranya berupa rasisme dan kolonialisme. Selain itu, perbedaan Barat, sebagaimana ditulis oleh sejaherawan Marvin Perry, adalah sebuah peradaban besar, tetapi sekaligus sebuah drama yang tragis, a tragic drama. Perbedaan ini penuh kontradiksi. Di satu sisi, ia memberi sumbangan besar bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang membuat berbagai kemudahan fasilitas hidup. Akan tetapi, di sisi lain, perbedaan ini memberi kontribusi yang tidak kecil kepada penghancuran alam semesta. 3. Apakah ilmu bebas nilai? Terdapat dua pendapat mengenai ilmu. Yang pertama, menurut buku Filsafat Ilmu Perspektif Barat dan Islam pada halaman 232. Menurut buku ini, disimpulkan bahwa ilmu itu terikat oleh nilai dan tidak netral dan penuh dengan keterikatan subjektif. Yang kedua, menurut Aristoteles, ilmuwan pada zaman dulu seperti Aristoteles sudah berasumsi bahwa ilmu itu tumbuh dengan nilai-nilai. Keduanya menyatu dan tak terpisah satu sama lain. Realitas objek dan subjek saling berkaitan dan sulit untuk dipisahkan. Hussaini et al. 2013. Diskusi tentang apakah ilmu itu netral dalam arti bebas nilai atau tidak sudah berlangsung lama. Khairul Umam menulis, sejak munculnya kembali teosentris, ilmuwan rasionalisme yang bersikuku dalam pendiriannya terus berjuang untuk membebaskan diri dari mitos dan berusaha mengembalikan citra rasionalismenya. Selanjutnya, pada zaman modern, semangat tersebut semakin bangkit setelah René Descartes menyampaikan diktumnya yang terkenal, Cogito ergo sum, artinya aku berpikir aku ada. Diktum itu mengisyaratkan bahwa rasionallah satu-satunya pengetahuan. Rasionallah sang raja pengetahuan, dan ia harus terbebas dari mitos-mitos keagamaan, seperti wahyu, Tuhan, credo, nyali, dan lain sebagainya. Masa inilah yang kemudian melahirkan Renaissance dalam ilmu pengetahuan serta diikuti Aufklärung atau pencerahan yang menandakan bangkitnya ilmu pengetahuan dengan prinsip dasar rasionalisme, netralisme, dan bebas nilai. Ide ini berkembang seiring dengan berkembangnya sains dan teknologi barat, bermula dari para filosof Inggris seperti David Hume dan John Locke yang memberikan reaksi keras terhadap pemikiran rasionalisme. Kemudian pendapat legitimasi pada zaman modern ketika muncul filsafat positivisme yang dimotori oleh Auguste Comte pada tahun 1798 hingga 1857. Comte adalah ilmuwan penemuan istilah sosiolog dan kemudian dijuluki sebagai bapak sosiologi modern yang memperkenalkan aliran positivisme dalam sains. Yang menjadi dasar prinsip filosofis pemikiran positivisme adalah ilmu pengetahuan yang dipandang sebagai sesuatu yang bebas nilai atau netral, ataupun objektif. Paham ini mencoba memberi garis demarkasi antara fakta dan juga nilai. Fakta berdiri sendiri di luar nilai. Dengan begitu, imparsial, netral. Ciri lain adalah mekanisme, yang mengatakan bahwa semua gejala alam dapat dijelaskan secara mekanikal determinis seperti layaknya mesin. Mulai dari abad 20, wacana tentang paham positivisme sangat mendominasi. Paham ini mempengaruhi para ilmuwan dan
dan mereka yang mempelajari ilmu. Ada yang mengatakan bahwa positivisme bukan hanya semacam wacana atau paham dalam cabang ilmu filsafat, tetapi telah menjadi agama baru yang dianut para ilmuwan. Selain masalah ilmu bebas atau tidak bebas nilai, di dunia sains modern muncul istilah objektif. Maksudnya adalah masalah yang diteliti mempunyai objek yang jelas. Dalam hal ini, objek berbentuk fisik. Objektivitas dimaksudkan untuk memisahkan objek dari subjek peneliti atau ilmuwan itu sendiri. Apabila sang ilmuwan masuk memberikan nilai para ilmu yang ditelitinya, dikatakan ia tidak objektif. Khairu menulis untuk memperkokoh pandangannya tersebut, positivisme menetapkan syarat-syarat bagi ilmu pengetahuannya, yaitu dapat diamati, dapat diulang, diukur, diuji, dan diramalkan. Dengan begitu, objek ilmu pengetahuan harus berupa fakta-fakta empiri yang hadir secara mandiri dan dapat diindra oleh subjek peneliti. Dari penjelasan sebelumnya dapat dipahami bahwa sedikit demi sedikit hal-hal yang bersifat metafisika, termasuk di dalamnya agama, disingkirkan dari pembahasan sains. Sains, terutama sains alam, haruslah nyata dan dapat diindra, baik langsung maupun menggunakan alat. Selain itu, di dalam metode ilmiahnya pun sains mengacu pada sesuatu yang bersifat logis dan empiris. Karakteristik sains menurut mereka adalah bahwa ia harus didapat melalui metode ilmiah yang sudah baku, yaitu metode logiko-hypotetiko-verifikatif. Metode ini terlebih dahulu mencoba mengkaji pengetahuan dengan cara memikirkan sesuatu sesuai dengan aturan berpikir yang logis, rasional, atau masuk akal, dan bukan melalui aturan kepercayaan atau keyakinan-keyakinan mistis. Dari aturan berpikir secara logis, dicoba untuk menarik hipotesis atau hypotetiko. Dari hipotesis tersebutlah kemudian ilmu pengetahuan harus membuktikannya secara empiris atau verifikatif. Dengan demikian, menurut ilmuwan barat, empirisme dalam sains semakin mengarah pada ide netralitas sains. Teori dan metode ilmiah dibangun dengan suatu pandangan bahwa sains itu bersifat empiris, objektif, dan juga logis, sehingga dengan begitu bersifat netral. Meskipun pandangan ilmu bebas nilai itu tidak sesuai dengan pandangan agama Islam, akan tetapi kenyataannya saat ini mengalami kemajuan pesat di bidang sains. Sains juga menunjukkan banyak manfaat bagi banyak orang. Hal ini menambah kesulitan bagi pandangan ilmu tidak bebas nilai untuk memahamkannya pada para ilmuwan modern, termasuk di dalamnya ilmuwan muslim. Husaini, tahun 2013. 4. Epistemologi Barat dan Timur. Epistemologi Barat dan Timur. Pendekatan epistemologi filsuf Barat berbeda dengan filsuf Timur, dikarenakan citra tradisi. Kalau Barat, 1. Pendekatannya realitas, menggunakan akal budi. 2. Metode pengumpulannya abstraksi. 3. Ilmu pengetahuan lebih banyak dibangun dengan kekuatan rasional ilmiah. Sedangkan Timur, pendekatannya intuisi, menggunakan hati dan perasaan. 2. Metode pengumpulannya holistik. 3. Pengetahuan intuitif religius yang lebih berkembang pada budaya tradisional di dunia Timur. Epistemologi Barat. Jadi, di epistemologi Barat ini, para ilmuwan tuh berbeda pendapat dalam menguraikan aliran-alirannya. Akhirnya mereka mengklasifikasikan menjadi 3, yaitu rasionalisme, empirisme, dan intuisionisme. Nah, kalau rasionalisme itu adalah pendekatannya menekankan akal budi sebagai sumber utama pengetahuan. Jadi rasionalisme itu pakai akal dan budi. Kalau kedua, empirisisme adalah doktrin bahwa sumber seluruh pengetahuan harus dicari dalam pengalaman atau pengalaman indrawi. Jadi pokoknya empirisisme itu menggunakan pengalaman-pengalaman gitu. Nah, kalau yang ketiga,
Kritisisme adalah filsafat yang diintrodusir oleh Immanuel Kant dengan memulai perjalanan menyelidiki batas-batas kemampuan rasio sebagai sumber pengetahuan manusia. Epistemologi Timur. Filsafat Timur merupakan sebutan bagi pemikiran-pemikiran filosofis yang berasal dari dunia Timur atau Asia. Jadi, gak cuma Arab doang ya, tapi ada filsafat Tiongkok, filsafat India, Jepang, Islam, Buddhisme, dan lain-lain. Pokoknya yang ada di Timur. Nah, secara umum dikenal 4 jenis filsafat Timur yang terkenal dengan sebutan 4 tradisi besar, yaitu Hinduisme, Buddhisme, Taoisme, dan Konfusianisme. Epistemologi Barat dan Islam. Menurut Haikal, filsafat Islam itu berlandaskan agama Islam. Jadi dia itu lebih bersifat subjektif dan metafisika. Kaidah logika dan subjektif merupakan satu ikatan. Hal ini berbeda dengan budaya Barat yang berlandaskan sosial dan rasio. Yang budaya Barat itu lebih tunduk kepada sistem ekonomi. Walaupun kebudayaan Islam dan Barat itu landasannya berbeda, tapi mereka tuh masih sama-sama satu ikatan sebagai manusia.